Halo, pernah nggak sih Anda punya cerita besar, penting banget gitu dalam hidup? Sering ya kejadian kayak gitu. Ya kan? Tapi pas diceritain, kok rasanya datar aja ya? Nggak kena gitu. Kayak kehilangan rasanya gitu ya. Nah, itu dia. Kayak emosinya hilang di tengah detail kejadiannya. Hari ini kita mau coba bongkar nih, sebuah rahasia penceritaan yang menarik banget. Oke, dari mana sumbernya kali ini? Sumber kita dari buku Storyworthy, karya Matthew Dix. Keren bukunya. Kita fokus di bab 14, judulnya Rahasia Cerita Besar, Buah Jadi Kecil. Ah, iya ya, bab itu bagus banget. Sama ada selipan singkat juga tentang story break, Brevity is the soul of wits, atau ya, keringkasan adalah jiwa dari kecerdasan. Menarik nih kombinasinya. Fokus ke yang kecil tapi juga ringkas. Betul, jadi misi kita hari ini, gimana caranya momen kecil justru jadi kunci cerita hebat, dan kenapa ringkas itu bisa bikin cerita lebih nampol. Oke, mari kita mulai bedah ini ya. Siap, mari kita mulai. Nah, Anda mungkin pernah ngerasa agak, gimana ya, terintimidasi gitu kalau harus nyeritain kejadian yang mengubah hidup. Oh pasti, misalnya kecelakaan, atau pencapaian besar, atau bahkan kehilangan, gitu kan? Iya, betul. Rasanya tuh sulit banget nentuin mulai dari mana biar orang lain beneran paham apa yang kita rasain waktu itu. Itu tantangan yang umum banget sih. Kita seringnya terjebak pengen nyeritain, ya ampun semuanya gitu. Setiap detail dari kejadian besar itu. Karena buat kita kayaknya penting semua ya. Iya, rasanya gitu. Padahal, kata Matthew Dix di bab 14 ini, pendekatan kayak gitu seringnya malah keliru. Oh iya, keliru gimana tuh? Rahasianya justru, kata dia untuk bikin cerita besar itu bermakna dan nyambung ke audiens, yaitu dengan membuatnya terasa kecil. Wah, menarik. Membuat yang besar jadi kecil. Agak lawan arus ya kedengerannya. Biasanya kita mau nonjolin betapa besarnya kejadian itu. Iya, kesannya gitu. Tapi kenapa pendekatan kecil ini lebih efektif menurut Dix? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa? Dix berargumen gini, kejadian yang spektakuler, yang luar biasa, misalnya kecelakaan hebat, ketemu orang super penting, itu memang bikin orang noleh, menarik perhatian. Pasti judul berita banget kan? Betul. Tapi, belum tentu itu bikin koneksi emosional yang dalam. Kenapa? Ya karena nggak semua orang pernah ngalamin hal sehebat itu. Jadi pengalamannya terasa jauh gitu ya buat pendengar? Tepat. Bisa jadi terasa jauh. Sebaliknya, momen-momen kecil yang sangat manusiawi. Manusiawi gimana maksudnya? Ya kayak perasaan canggung, harapan yang pupus, momen kehangatan yang nggak disangka-sangka, atau tiba-tiba sadar sesuatu yang kecil gitu. Nah, ini kan pengalaman universal. Oh iya benar juga. Hampir semua orang pernah ngerasain itu ya dalam bentuk beda-beda. Nah, jadi pas kita fokus ke detail kecil yang manusiawi ini di tengah cerita besar kita, pendengar tuh jadi lebih gampang masuk, lebih gampang ngerasain apa yang kita rasain. Jadi ini kayak nyari titik temu pengalaman universal di dalam peristiwa spesifik yang kita alami gitu ya? Persis, Dix kasih contoh bagus dari pengalamannya sendiri. Ceritanya dia lagi di meja makan sama istrinya. Oke. Lagi bahas kelakuan anak mereka yang suka lempar-lempar makanan. Obrolan santai aja kan? Iya, kayak obrolan orang tua biasa. Tapi tiba-tiba, obrolan itu mancing Dix buat ngakuin sesuatu dari masa kecilnya. Tentang rasa lapar yang pernah dia sembunyiin dulu. Wah, dari soal lempar makanan jadi ke situ. Iya, momen kecil di meja makan itu, yang kepicu sama kelakuan anak, ternyata malah buka pintu ke tema yang lebih gede dan universal. Tema apa tuh jadinya? Ya, kayak gimana pengalaman masa lalu itu ngebentuk kita, soal hubungan orang tua anak, rahasia yang lama kependam. Momen kayak gini kan jauh lebih gampang dirasain orang banyak. Dibandingin cerita dia yang lain mungkin ya? Ya, dibandingin, katakanlah, cerita detail dia hampir ketangkep polisi pas remaja. Mungkin seru sih, tapi ya nggak semua orang bisa nyambung secara emosi ke situ. Oke, saya mulai nangkep nih polanya. Ini jadi ngingetin saya ke contoh kunci yang sering dibahas dari bab 14 itu, cerita Dex yang judulnya This is Going to Suck. Ah, iya, cerita kecelakaan mobilnya itu ya, yang parah banget. Iya, parah banget kan? Sampai dia sempat dinyatakan meninggal klinis sebelum akhirnya bisa dihidupin lagi. Ini kan jelas peristiwa super besar, dramatis. Banget. Penuh detail yang, ya, mengerikan lah. Tapi Dix ngekenin bukan bagian itu yang paling penting buat ceritanya. Nah, bisa dijelasin nggak inti emosional apa sih yang Dix temukan dan pilih buat ditonjolin dari kejadian segede itu? Ya, cerita itu emang contoh yang kuat banget.
kecelakaan itu sendiri, pengalaman dia dekat sama kematian, itu semua Dix bilang kayak tontonan. Tontonan? Kayak di bioskop gitu? Mirip gitu. Dia pakai analogi dari bab lain, tapi relevan di sini. Itu kayak dinosaurus di film Jurassic Park. Megah, bikin tegang, bikin kita melongo gitu. Oke, paham. Terus, Tapi Dick sadar, setelah dia cerita berkali-kali, momen yang paling bikin pendengar nyambung secara emosi, itu bukan pas detail tabrakannya, atau pas jantungnya berhenti. bukan itu. Terus, apa dong? Justru momen setelah dia sadar di ruang UGD, gawat darurat. Dia buka mata, masih lemes banget, kesakitan. Iya. Terus dia lihat ruangan itu penuh sesak sama temen-temennya. Bukan cuma satu atau dua, tapi semua temennya ada di sana, nungguin dia. Wah. Nah, di momen itulah dia sadar sesuatu yang fundamental. Dia nggak sendirian. Dia punya keluarga dalam bentuk persahabatan yang kuat banget. Jadi momen kecil itu ya intinya. Kesadaran di ruang UGD itu. Betul, itu jantung emosional dari cerita besarnya dia. Kecelakaan itu jadi pemicunya, tapi penemuan soal koneksi manusiawi itulah pesannya. Wow, itu pergeseran fokus yang signifikan banget ya. Dari peristiwa fisik yang traumatis ke penemuan emosional yang mengharukan. Iya kan? Tapi detail kecelakaannya tetap perlu nggak sih? Kan itu yang bikin ceritanya besar. Gimana nyeimbanginnya? Apa Dix ngasih panduan soal itu? Pertanyaan bagus itu. Dix nggak bilang detail kejadian besar itu harus dibuang semua. Ya nggak gitu juga. Oke. Konteksnya jelas penting. Detail kecelakaan di cerita Dix itu gunanya buat bangun stakes atau pertaruhannya. Buat nunjukin betapa genting situasinya. Biar kerasa tegangnya gitu ya. Ya, tapi detail itu harus berfungsi sebagai sarana aja. Sarana buat nyampe ke inti emosionalnya, bukan jadi tujuan ceritanya. Jadi bukan fokus di kecelakaannya itu sendiri. Persis. Kayak kata Dix, kecelakaan itu cuma kendaraan buat nyampe ke momen kesadaran di UGD tadi. Bahayanya kalau kita keasikan nyeritain kendaraannya. Maksudnya? Ya detail tabrakannya, suara besi adu, pecahan kaca. Saking asiknya, pesan emosionalnya si penumpangnya ini malah jadi lupa atau ketutupan sama hebohnya tontonan tadi. Jadi dinosaurusnya penting buat narik perhatian awal, tapi jangan sampai ngalahin cerita tentang manusianya gitu ya. Tepat sekali. Coba pikirin contoh lain yang disebut juga. Cerita Monica Cleveland soal kecelakaan pesawat amfibi. Oke, yang kecelakaan pesawat itu. Dia kan bisa aja fokus ke detail teknis pesawatnya jatuh, paniknya pas tenggelam, gimana dia berjuang di air. Pasti jadi cerita tegang banget tuh. Iya, kebayang sih. Tapi Monica milih fokus ke perasaannya sebagai ibu, kekhawatirannya yang luar biasa buat putrinya yang kebetulan ada di pesawat itu juga. Oh, jadi fokusnya ke rasa khawatir seorang ibu. Iya, cintanya, ketakutannya sebagai ibu, itulah inti manusiawi universal yang dia pilih buat ditonjolkan. Kecelakaan pesawatnya jadi latar belakang penting, tapi bukan bintang utamanya. Nah, ini jadi ngejelasin kenapa Dick sampai bilang kalau cerita besar itu justru lebih sulit diceritain dengan baik ya. Godaannya gede banget buat kejebak di kemegahan atau kengeriannya. Benar sekali. Nemu momen kecil yang pas di tengah badai peristiwa besar itu butuh kepekaan, butuh pilihan yang sadar. Seni cerita, kata Dix, iya di situ. Di kemampuan menggali elemen manusianya itu. Iya, menggali dan ngangkat elemen manusiawi universal itu. Entah itu interaksi singkat, perubahan cara pandang, momen rapuh, atau penemuan soal diri sendiri atau orang lain. Kejadian besarnya seringkali cuma panggung aja. Drama sesungguhnya terjadi di hati atau di hubungan antar manusia. Nah, itu dia. Oke, ini benar-benar ngubah cara pandang sih soal gimana nyeritain cerita-cerita penting dalam hidup kita. Nah, ngomongin soal nemuin inti manusiawi yang kecil dan esensial ini. Iya. Rasanya nyambung banget ya sama prinsip lain yang Dix tekanin di salah satu story break-nya soal keringkasan itu. Brevity is the soul of wit. Oh, iya banget. Nyambung banget. Gimana tuh hubungannya? Antara fokus ke yang kecil sama harus ringkas. Keterkaitannya erat banget. Prinsip brevity is the soul of wit. Keringkasan itu jiwa dari kecerdasan. Atau ya, penceritaan yang efektif. Itu kan ide klasik ya. Udah lama ya idenya. Udah lama. Tapi Dix ngasih perspektif praktisnya buat storytelling. Dia ngutip filsuf Blaise Pascal yang terkenal itu. Kutipan yang mana tuh? Yang bunyinya kira-kira,
Saya nulis surat ini lebih panjang dari biasanya karena saya nggak punya waktu buat bikin lebih singkat. Hahaha, itu ironis tapi bener banget ya. Justru butuh waktu dan usaha lebih buat ngomong sesuatu secara ringkas. Tepat. Kenapa? Ya karena keringkasan itu nuntut kita kerja keras. Milih kata harus hati-hati banget. Milah informasi mana yang benar-benar penting. Dan yang paling susah, buang bagian-bagian yang mungkin menarik buat kita sebagai pencerita, tapi sebenarnya nggak nambah nilai ke inti cerita atau ke pendengar. Jadi bukan soal males jelasin, tapi soal disiplin fokus ke esensinya ya. Betul, disiplin. Dix kan juga punya anekdot lucu soal ini ya, yang papan pengumuman gereja itu. Ah iya, yang itu. Haha, itu nangkep esensinya banget sih pakai humor. Gimana bunyinya? Datang dengarkan pendeta kami. Beliau tidak terlalu bagus, tapi cepat. Haha, itu nyentil banget kan? Fakta bahwa kita seringkali lebih menghargai keringkasan. Apalagi di dunia sekarang yang infonya bejibun, waktu rasanya kurang terus. Iya benar. Tapi selain soal ngehargain waktu pendengar, kenapa sih cerita pendek seringkali kerasa lebih kuat? Ada alasan lain? Ada dong. Cerita yang ringkas dan padat, itu dampaknya cenderung lebih gede karena nggak ada lemak naratif yang ganggu. Lemak naratif. Maksudnya? Ya, bagian-bagian yang nggak perlu itu loh. Kalau ceritanya padat, setiap kalimat, setiap detail yang dipertahanin, itu punya tujuan jelas buat ngebangun ke arah inti emosionalnya. Jadi bikin pendengar lebih fokus ya? Iya, maksa pendengar fokus ke yang penting. Pas kita berhasil buang semua yang nggak perlu, yang sisa kan inti ceritanya aja, murni dan kuat. Masuk akal. Dix bahkan bilang loh, bikin cerita 5-6 menit yang bagus, itu lebih susah tapi hasilnya seringkali lebih memuaskan daripada cerita 8-10 menit yang mungkin agak muter-muter dikit. Oh ya, dia kasih contoh? Dia nyebut cerita dia sendiri yang durasinya cuma 4 menit, tapi populer banget. Salah satu alasannya, ya karena berhasil nyampein pesan kuat dalam waktu singkat itu, ringkas. Ini pasti Anda juga pernah ngalamin kan? Dengerin orang cerita, tapi kok rasanya kebanyakan cabang ya? Detailnya banyak yang nggak penting. Akhirnya lupa inti ceritanya apa, atau malah jadi bosan duluan? Sering banget. Nah, pertanyaannya nih, gimana caranya kita bisa motong cerita tanpa takut kehilangan bagian penting? Ada tipsnya nggak dari Dix? Semacam pisau bedah naratif gitu. Secara nggak langsung sih ada. Panduannya ya balik lagi ke prinsip bab 14 tadi, soal nemuin jantung ceritanya itu. Yang momen kecil itu ya? Iya, kalau Anda udah berhasil nemu satu momen kecil yang jadi jantung emosional cerita Anda, kayak momen sadar Dix di UGD, momen cinta Ibu Monica di tengah kecelakaan, momen pengakuan Dix di meja makan, nah, momen itulah yang jadi kompas Anda. Kompas buat apa? Kompas buat motong cerita. Coba tanya ke diri sendiri. Detail ini, kalimat ini, bagian cerita ini, itu secara langsung ngebangun, ngedukung, atau ngarahin ke momen inti tadi nggak? Oke, jadi pertanyaannya itu ya? Kalau jawabannya nggak, semenarik apapun detail itu buat Anda, kemungkinan besar itu bisa dipangkas, demi kejelasan dan dampak cerita. Jadi fokus ke momen kecil itu otomatis bantu kita nentuin mana yang esensial, mana yang bisa dibuang ya? Bener banget. Ini butuh keberanian sih, dan kadang perlu agak kejam sama diri sendiri sebagai pencerita. Kejam gimana maksudnya? Kita kan seringnya jatuh cinta sama detail-detail cerita kita sendiri. Sama lucunya, sama rumitnya. Tapi kita harus berani nanya, detail ini tuh buat cerita dan pendengar? Atau cuma buat ego kita aja biar kelihatan hebat atau lucu? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Memangkas itu susah, tapi ya kayak kata Pascal tadi, butuh waktu dan usaha buat ngasilin tulisan atau cerita yang lebih pendek dan lebih baik. Oke. Sekarang saya lihat benang merahnya jelas banget. Fokus ke momen kecil yang manusiawi dari bab 14. Iya, Itu bukan cuma ngubah apa yang kita ceritain dari peristiwa besar, tapi juga secara logis nuntun kita ke cara penyampaian yang lebih ringkas dan nampol yang dari ide brevity itu. tepat sekali. Keduanya itu kayak dua sisi dari koin yang sama. Penceritaan yang efektif ala Dix. Saling melengkapi ya. Banget. Pas Anda berhasil ngisolasi inti emosi yang paling penting dan universal, Anda otomatis bakal mulai lihat bagian mana dari cerita Anda yang sebenarnya cuma hiasan aja, atau gangguan yang ngelilingin inti itu. Jadi, buang gangguan itu biar sinyal emosinya lebih jelas gitu. Nah, persis. Biar sinyal emosinya kedengeran lebih jelas dan kuat. Jadi ini bukan cuma soal durasi pendek atau panjang, tapi soal efisiensi emosional.
Efisiensi emosional, istilah bagus tuh. Gimana caranya nyampein dampak perasaan yang paling dalam dengan biaya kata atau waktu seminimal mungkin? Itu tantangannya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Dari penelusuran kita di bab 14 dan story break soal keringkasan dari Storyworthy Matthew Dix ini, Ada 2 pesan penting ya kayaknya. iya, ada 2 pesan utama yang bisa kita bawa pulang. Pertama, pas Anda mau cerita soal kejadian besar dalam hidup, jangan takut buat cari fokus yang lebih kecil. Jangan malah terjebak di kebesarannya itu ya. Betul. Coba gali lebih dalam, temuin satu momen spesifik yang rasanya paling manusiawi, paling universal. Kemungkinan besar itulah jantung cerita Anda yang sebenarnya. Dan yang kedua, yaitu tadi, rangkul keringkasan. Belajar buat motong, buat milih mana yang benar-benar penting. Ini bukan cuma soal sopan santun menghargai waktu pendengar ya. Bukan cuma itu, tapi juga soal mempertajam pesan Anda sendiri. Emang butuh usaha lebih sih buat jadi ringkas. Tapi hasilnya Hasilnya cerita yang lebih fokus, lebih kuat, dan lebih gampang diingat ya. tepat. Tujuannya kan bukan cuma ngelaporin kronologi kejadian aja, tapi lebih ke ngebangun jembatan emosional sama pendengar Anda lewat inti pengalaman yang paling bermakna itu. Prinsip ini berguna banget loh, nggak cuma buat yang mau naik panggung storytelling profesional aja. Oh iya, jelas. Buat sehari-hari juga bisa banget. Coba pikirin deh, pas Anda perlu jelasin sesuatu di rapat kerja, atau cerita pengalaman ke pasangan atau anak di rumah, atau bahkan pas lagi ngobrol santai aja sama temen. Bener. Bukan cuma pakai informasi, tapi pakai pemahaman dan perasaan bareng-bareng. Jadi soal koneksi ya ujung-ujungnya, bukan sekedar transmisi data. Betul. Koneksi. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda satu pertanyaan buat direnungin. Terinspirasi dari diskusi kita hari ini. Oke, pertanyaan apa nih? Coba deh, pikirin lagi satu peristiwa besar atau cerita penting dalam hidup Anda. Kalau Anda dipaksa nih, harus buang setengah dari detail yang biasanya Anda ceritain? Wah, setengah ya? Berat juga. Iya, setengah. Bagian inti mana yang pasti bakal Anda pertahanin? Dan kenapa Anda ngerasa bagian itu adalah jantung dari keseluruhan cerita Anda? Refleksi yang menarik banget tuh buat dicoba. Semoga bermanfaat ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.